Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik rekan mahasiswa semua, ketemu lagi dengan saya Ibu Erdisna dalam mata kuliah analisa perancangan sistem informasi 2. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari APSI 1. Nah, kami terdiri dari 3 tim dosen, yaitu saya sendiri Erdisna Eskom Mkom, Ibu Surmayanti dan Firna Yanila Eskom Mkom. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita perkenalkan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, di mana kontrak perkuliahan kita yang pertama akan kita lihat adalah capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada mata kuliah APSI 2 ini mahasiswa harus mampu menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen perancangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya mahasiswa harus menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen perancangan perangkat lunak. Berikut adalah buku-buku referensi yang bisa adik-adik mahasiswa pakai. Buku wajibnya adalah buku Sistem Analysis and Design karangan Dennis dan teman-teman, dan kemudian juga bisa dikunjungi pustakanya, yaitu Sistem Analisis dan Desain Method. Dan juga ada buku-buku wajib lainnya yang ada di perpustakaan referensi lainnya. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mengetahui rencana pembelajaran dan ranah kerja dari sistem analis. Yang kedua, mengetahui rencana pembelajaran dan ranah kerja dari sistem analis. Berikut penilaian dan poin yang kita berikan untuk penilaian kepada adik-adik mahasiswa. Nilai A atau excellent itu adalah berkisar antara 80 sampai 100. Nilai B 65 sampai 79,99. Nilai C 50 sampai 64,99. Nilai D 30 sampai 49,99. Nilai E kerjasama dengan 29,99. Nah, berikut komponen penilaian kita. Yang pertama adalah nilai evaluasi hasil belajar. UTS, UAS, dan kuis itu masing-masing presentasinya 40, 40, 20%. Totalnya kita ambil dari semuanya itu adalah 40%. Nilai proses yaitu kehadiran, tanggap atau keaktifan selama pembelajaran, itu kita ambil poinnya 20%. Sedangkan nilai tugas yaitu SKPL dan DPPL totalnya kita ambil 40%. Jadi total semuanya adalah 100%. Nah, ini adalah penjelasan tentang nilai ya. Nah, demikianlah adik-adik semua. Sebelumnya kita akan jemput nanti ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama mata kuliah APSI berlangsung. Yang pertama adalah apa itu sistem analis, yang kedua adalah SDLC, kemudian pendekatan sistem, kemudian SDLC fase analisis part 1, fase analisis part 2, dan menyusul dari SKPL. Kemudian yang ketujuh desain sistem, SDLC fase part 2 part 1, SDLC fase desain part 2, SDLC fase desain part 3, dan penyusunan DPPL. Nah, itulah adik-adik semua silabus dari mata kuliah kita, dan nanti kita akan jemput kembali sebelum pembelajaran APSI ini konsep tentang sistem informasi. Nah, mari simak video berikut ini adik-adik. Sistem informasi. Nah, adik-adik rekan mahasiswa semua, sebelum kita jelaskan lebih jauh tentang analisa sistem informasi 2, kita akan lihat lagi sekilas tentang sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Dari aplikasi ini kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, kita akan melihat contoh pemesanan makanan secara online yang disajikan oleh GoFood. Nah, di mana pada aplikasi tersebut kita bisa melihat produk-produk yang tersedia, kemudian berapa harga produk tersebut, dan siapa warung penyedia makanan tersebut. Kemudian contoh kedua, kita akan lihat aplikasi penjualan tiket online atau aplikasi penjualan hotel. Nah, di mana kita bisa menemukan jadwal keberangkatan pesawat, jadwal penerbangan atau harga-harga tiket, dan bahkan sistem pun bisa hari ini memberikan rekomendasi jalur tercepat mana yang bisa kita tempuh. Nah, juga kita akan lihat contoh aplikasi lainnya di perguruan tinggi hari ini, bahkan di universitas dan semua akademik telah dibangun sebuah sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik telah dibangun oleh beberapa subsistem informasi lainnya. Di antaranya adalah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, ada sistem informasi registrasi atau pembayaran uang kuliah, ada sistem informasi pendataan mata kuliah atau PA online,
Ada bahkan sistem informasi untuk bisa melihat semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan akademik kampus oleh mahasiswa dan dosennya. Bahkan mahasiswa juga bisa melihat nilai dan mencetak nilai itu sendiri melalui Sisvo Kampus. Nah, adik-adik semua, di balik semua itu apa yang perlu kita ketahui? Ada satu kata, yaitu informasi. Nah, berikut adik-adik mahasiswa, apa itu informasi? Nah, informasi itu tidak hadir begitu saja, tetapi harus dikelola. Informasi itu tidak hadir begitu saja, tetapi harus dikelola, yang disebut dengan sistem informasi. Sebagai contoh, kita ambil sebuah sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu terdiri dari sistem dan orang-orang yang terlibat seperti administrator sistem, dosen, mahasiswa, ada portal, ada database, dan lain sebagainya sebagai perangkat sistem informasi. Nah, kemudian sistem itu dikelola dalam sebuah manajemen yang disebut dengan sistem informasi akademik. Jadi kalau begitu kesimpulannya, adik-adik mahasiswa, apa itu sistem informasi? Nah, berikut ada banyak pendapat ahli tentang sistem informasi. Ada pendapat McLeod, ada pendapat Henry Lucas, dan ada Gordon Davis juga. Nah, mari kita perhatikan teks berikut pendapat beberapa ahli tentang sistem informasi. Nah, kalau begitu kesimpulannya dari mahasiswa, apa yang dikatakan sistem informasi? Dari bagan sederhana ini kita bisa melihat sistem informasi adalah sebuah alat bantu proses yang mampu mengubah data menjadi informasi. Sederhana bukan? Nah, kalau begitu adik-adik, kita akan tinjau sekarang apa itu data. Data bisa berupa angka, bisa berupa huruf, teks, dan gambar. Sedangkan proses ya bisa berupa teknologi dan sumber daya. Dan informasi itu sendiri bisa berupa laporan-laporan yang dibutuhkan oleh user atau pemakai sistem, dan bisa juga sebagai rekomendasi yang dikeluarkan oleh sistem sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, berikut juga kita akan bisa lihat komponen-komponen sistem informasi. Ada 6 blok ya dari komponen sistem informasi seperti yang bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Nah, adik-adik bisa baca dan perhatikan di dalam slide-nya. Komponen sistem informasi itu meliputi apa saja? Ada blok input, ada blok model, ada blok output, blok teknologi basis data, dan blok kendali atau blok kontrol. Nah, itulah sekilas tentang konsep sistem informasi ya adik-adik. Kalian pasti pernah kan manfaatkan berbagai macam aplikasi online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Tahukah kalian bahwa di dalam aplikasi tersebut terdapat sekumpulan manusia dan perangkat-perangkat yang saling terintegrasi satu sama lain? Hubungan dan keterkaitan itu kita sebut dengan sistem informasi. Lalu, apa sih sebenarnya sistem informasi itu? Komponen-komponen berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang saling terhubung, yang dengan hubungan itu ia akan menerima data, kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan suatu informasi. Itulah yang disebut dengan sistem informasi. Lalu, apa saja komponen sistem informasi? Sistem informasi
informasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu manusia, hardware, software, serta jaringan komunikasi dan sumber daya data. Semua komponen harus saling terhubung agar sistem bisa menerima input berupa data dan menghasilkan output berupa informasi. Dan setelah itu, informasi akan disebarluaskan melalui jaringan komunikasi untuk suatu kebutuhan tertentu. Sampai saat ini, telah banyak sistem informasi yang bisa kita manfaatkan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau untuk hal-hal buruk sekalipun. Oleh karena itu, marilah kita gunakan teknologi dengan bijak dan benar. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini pada pertemuan 1 ini yang kita telah perkenalkan tentang konsep sistem informasi, dan kita akan sambung insya Allah pada pertemuan kedua dalam video berikutnya ya adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.